Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu dan adik-adik yang saya hormati, senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama membicarakan topik yang sangat penting dan gampang-gampang susah. Kenapa saya matur gampang-gampang susah? Itu berkeluarga itu kalau lancar, gampang itu ya enak gitu. Tapi kalau pas susah, ya nggak selesai-selesai. Ada yang nggak selesai-selesai, ada yang nggak dapat-dapat. Macam-macam pokoknya menarik berkeluarga itu. Nah, maka pada kesempatan yang baik ini, mari kita coba diskusikan bersama. Nah, ini karena ada dua kelompok, ini kelompok mahasiswa mungkin yang belum berkeluarga, ada kelompok Bapak Ibu yang sudah lama berkeluarga, tapi mungkin juga ada kelompok ketiga yang belum disebut oleh Mas Erik, yang sudah hampir pada di sebelah saya ini. Tidak hampir-hampir di sebelah saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bicara soal keluarga, itu pasti rujukannya wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka istilah yang paling populer di kalangan kita adalah samarah, itu sakinah, mawaddah, warahmah. Di semua selalu kalau berkeluarga, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa? Sakinah itu kalau dalam tafsir tumakninah. Jadi yang namanya sakinah itu ayem, tentrem, tenang, itu sakinah. Tetapi begini Bapak Ibu, tenang itu jangan dibayangkan kemudian tidak ada riak-riak. Sering kan begini, ada yang sudah berkeluarga, ada yang mengeluh ke saya begini, Mas, saya kok nggak sakinah-sakinah, ya udah lama berkeluarga. Maksudnya apa? Ya kadang-kadang masih sering ribut juga sama pasangan. Sudah lama, bahkan mohon maaf Bapak Ibu, saya sering menemukan kasus justru masalah itu menjadi semakin rumit ketika sudah pensiun Pak. Jadi banyak masalah itu yang mulai muncul justru setelah pensiun Pak. Contoh, ada teman mantan direktur di kementerian di Jakarta udah pensiun dan kunjung ke Jogja Pak. Ibu itu dulu juga wanita karir, sibuk. Waktu sibuk sama sibuk nggak ada masalah Pak. Apalagi yang satu di Jogja, yang satu di Jakarta. Anda banyak konflik Bu. Kalau ketemu ya, karena sudah lama tidak ketemu, mesra. Kemudian dengan anak cucu gitulah, singkat cerita. Tetapi begitu dua-duanya pensiun, masalahnya mulai muncul Bu. Masalahnya apa? Bapak ini merasa sudah bekerja keras jadi direktur dan sebagainya di Jakarta, mencarikan penghidupan untuk keluarga, sudah merasa bekerja keras. Nah setelah pensiun pengen ya mungkin lebih banyak istirahat, lebih banyak diperhatikan oleh ibu. Sebetulnya pengennya sederhana atau Pak? Orang pensiun itu ingin lebih diperhatikan oleh pasangannya. Nah, masalahnya kenapa? Yang kedua, ibu ini karena dulu karirnya terus melaju, punya hobi berkebun Pak, anggrek, macam-macam itu. Pada saat sibuk, hobinya ini belum banyak bisa dilaksanakan Bu.
Nah begitu sudah pensiun, kesempatan pun selong sudah, lalu anggrek, tanaman macam-macam itu betul-betul diopeni, Pak. Nah itu terjadi pada saat bapak ingin lebih diperhatikan oleh ibu, tapi ibu lebih memperhatikan anggrek, Pak. Nah apa yang terjadi? Oh bapak ini komplain ke saya, iya Le, kalau panggil saya itu Le karena itu guru saya, iya Le, nopo Pak? Hai ibumu tangi terus yang dicekel anggrek di buahku. Jadi bangun tidur itu lebih dulu yang diperhatikan tanamannya daripada suaminya. Nah padahal setelah pensiun suaminya lebih ingin diperhatikan, lebih manja kan Bu setelah pensiun. Nah sudah, kemudian banyak masalah dan rupanya itu tidak selesai-selesai. Saya bilang, selesai-selesai ya. Mestinya kan kalau sudah tua tinggal berdua, cucu-cucu sudah sama anaknya masing-masing, di rumah tinggal berdua beliau itu. Mestinya kan tinggal menikmati ketenangan tadi itu Bu. Tapi tidak terjadi. Yang terjadi hanya soal mau jamaah ke masjid saja kadang-kadang jadi masalah. Masalahnya begini, mungkin ibu lagi tahu apa gitu, ayo cepet, suek. Jadi mungkin karena ada masalah-masalah yang belum terselesaikan, lalu hal-hal yang lain itu menjadi persoalan. Itu satu. Jadi sakinah itu ketenangan. Sekarang mulainya jadi sederhana. Kalau keluarga kita itu betul, itu artinya makin lama itu makin tenang, Pak. Meskipun tadi saya matur bukan berarti tanpa dinamika ya, tanpa ria-ria, bukan berarti begitu. Pasti selalu ada persoalan, itu biasa. Tapi persoalan itu harus berujung dengan solusi. Perbedaan pendapat itu kan biasa toh Pak. Coba kemudian perbedaan itu harus diakhiri dengan solusi, harus diakhiri dengan kesepakatan. Gimana ini? Nah nanti akan saya terangkan dalam proses itu tidak gampang deh untuk mencapai kesepakatan. Apalagi nanti kalau dua orang dengan latar belakang yang sangat berbeda, itu cara pandangnya masih berbeda. Kalau Anda menikah dengan disiplin ilmu yang berbeda, itu saja sudah cara pandangnya berbeda. Apalagi nanti dengan kultur yang berbeda. Dalam menyelesaikan konflik caranya beda sekali deh. Misalnya begini, kalau Anda orang Medan, saya pernah ketemu bapak-bapak dari Medan dalam pesawat itu, dia cerita, alhamdulillah keluarganya sakinah, begini-begini macam-macam itu. Ini di depan masih ada deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak nih, paling depan ini deh. Nih di depan sini ada, nggak usah di belakang. Ini masih banyak di depan, nggak apa-apa. Jadi kata bapak dari Medan itu, saya tanya resepnya apa? Resepnya apa Pak supaya keluarganya bisa sukses seperti Bapak? Dia mengatakan pokoknya ini gaya Medan. Kalau ada masalah harus diselesaikan sebelum tidur. Nah ini gaya Medan. Kalau orang Medan kan terbuka Pak. Jadi kalau punya masalah, apapun masalahnya selesaikan sebelum tidur. Batin saya, iya kalau sudah tidur kan nggak bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi memang benar ini harus diselesaikan itu sebelum tidur. Tapi ini gaya Medan, tembak langsung tuh Bu. Mau ribut boleh tapi selesai. Tapi yang satu, kalau yang satu ini orang Jogja, gaya menyelesaikannya kan beda. Alon-alon gitu ya Bu ya. Ya alon-alon, rasa kesusuan gitu tuh Bu. Kadang-kadang gaya Jogja itu malam ada masalah, ditinggal turu, padahal tidurnya itu ukur-ukuran. Apa tahu ukur-ukuran gak Rek? Nyari nggak tahu ukur-ukuran. Ukur-ukuran itu yang satu ngadep sana, yang satu ngadep sini. Jadi saling membelakangi gitu Pak. Sudah tidurnya saling membelakangi. Tapi yang menarik kayak Jogja itu, masalahnya itu belum didiskusikan, belum diselesaikan. Itu nanti kalau bangun itu sudah selesai sendiri. Bangun tidur itu sudah sama-sama guyu, terus masing-masing melaksanakan tugasnya, yang ngantar, habis itu ya biasa. Nah ini tentu beda sekali dengan gaya Medan yang tadi harus konkret, harus jelas. Sekarang juga nah, mungkin gaya Jogja
bisa lain lagi. Nah, maka jadi meskipun ada dinamika, tapi apapun harus diselesaikan. Nah, jadi sakinah itu sekarang salah satu indikatornya sederhana. Apakah makin lama cemberutnya itu makin sedikit, dispute-nya itu, pertengkarannya itu makin kecil. Kalau makin lama makin kecil dan lama-lama hilang, wah itu artinya memang keluarga kita sudah betul, itu makin kesini makin sakinah. Tapi banyak keluarga tidak begitu, Pak. Sudah sekian lama berkeluarga itu sampai akhir masih lebih banyak cemberutnya, Pak. Tidak keturutan apa, marah. Tidak cocok apa, marah. Dan kalau sudah marah, ngambek ya Bu ya. Nanti kalau sudah ngambek ditanya ada apa toh? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa tapi ambil cemberut. Nah itu pasti ada apa-apanya. Itu sakinah. Yang kedua, mawaddah. Di situ ada istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Orang sering menerjemahkan mawaddah warahmah itu hanya dengan istilah kasih sayang. Jadi sakinah mawaddah warahmah biasanya dipahami sebagai keluarga yang tenang, yang bahagia, penuh dengan kasih sayang. Tapi bedanya kasih sama sayang itu apa, Mas? Kalau sama nggak perlu diulangi kan? Itu pasti ada bedanya. Kenapa yang satu disebut mawaddah, yang satu disebut rahmah? Yang satu diterjemahkan sebagai kasih, yang satu diterjemahkan sebagai sayang. Dua-duanya sebetulnya cinta. Nah ini kata ayat itu, rupanya cinta itu ada dua. Nah ini untuk adik-adik. Cinta itu ada dua nih. Yang pertama yang disebut dengan conditional love. Yang kedua namanya unconditional love. Jadi cinta yang pertama itu cinta yang bersyarat, maka disebut kondisional, conditional love, cinta yang bersyarat. Yang kedua itu unconditional love, cinta yang tidak pakai syarat, cintanya tanpa syarat. Nah, apa bedanya? Dalam tafsir, saya dalam tafsir Al-Qurtubi, Mukathir dan lain-lain itu ada penjelasan begini. Mawaddah itu artinya mahabbah. Mahabbah itu cinta, tapi cintanya bersyarat. Itu yang namanya conditional love. Itu mahabbah. Jadi mawaddah itu artinya cinta yang bersyarat. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Banyak keluarga itu yang tidak sampai pada rahmah, sampainya cuma sampai mawaddah. Jadi cintanya itu bersyarat. Apa maksudnya cintanya bersyarat? Bapak Ibu kalau lihat insert atau lihat check and recheck atau lihat yang setajam silet, itu kalau ada selebriti yang bercerai di pengadilan, alasannya apa Bu? Sudah tidak ada kecocokan, ya toh? Dan tidak ada kecocokan. Itu artinya apa Pak? Kalau cocok cinta, kalau tidak cocok tidak cinta. Itu namanya cinta yang bersyarat. Syaratnya cocok. Nah cocok itu bisa macam-macam. Cocok ekonominya, nah, gitu. Ada yang ketika pasangannya itu ekonominya mapan, cinta. Begitu sudah tidak mapan, selesai, ya Pak ya, gugat cerai. Banyak loh Pak artis itu yang kemudian menggugat cerai karena dianggap pasangannya sudah nggak lagi bisa diandalkan, kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Ketika pasangannya masih memenuhi harapan, cinta. Tapi ketika kemudian pasangannya sudah tidak seperti yang dulu, tidak cinta. Itu namanya mawaddah, itu namanya mahabbah. Bapak Ibu, saya punya teman
yang dulu prihatin di Jogja. Waktu prihatin, dia kemudian menikah, singkat cerita begitu, menikah dengan sesama yang prihatin. Mereka prihatin berdua, kerja keras, akhirnya sukses. Saya tidak usah sebut namanya karena Bapak Ibu tahu. Dua-duanya berhasil sekarang. Ini sudah lebih mapan, sudah lebih tua. Nah, ketika sekarang dia sudah menjadi orang yang lebih mapan, berhasil, kemudian dia bilang ke saya begini, Bu, Mas, bojoku saya ini kita elik ya. Coba Bu, setelah sekarang menjadi orang, tiba-tiba dia bilang, kok istri saya sekarang kelihatan jelek ya. Dia waktu prihatin mereka jatuh cinta dan kemudian menikah, tapi sekarang setelah menjadi, ini kan orang mengalami mobilitas vertikal, jadi tokoh, mapan, pergaulannya luas, dia sudah punya macam-macam, aspirasinya juga berkembang, Pak. Jadi rupanya kalau orang mengalami mobilitas vertikal, itu keinginannya juga mengalami mobilitas vertikal. Jadi keinginannya macam-macam. Lalu melihat pasangannya tidak lagi seperti yang dulu cara dia melihat pada saat masih prihatin. Dulu waktu prihatin yang mau ya ibu yang sekarang ini, Bu. Tapi setelah menjadi orang mapan kan banyak yang mau, ya kan Bu? Banyak yang mau. Kalau waktu prihatin ya yang mau ya sesama prihatin itu. Tapi begitu sekarang sudah menjadi tokoh, nah banyak yang mau. Nah, rupanya sudah mulai agak goyah. Nah, ini namanya mahabbah. Jadi begitu pasangannya itu tidak seperti yang dulu, cintanya berkurang. Dia bilang begitu. Bayangkan dengan istrinya, dia bisa bilang, kok istriku sekarang kelihatan jelek. Tapi karena ini teman baik, Bu, saya kan harus jujur. Saya jawab, iya, kelihatannya memang iya. Tambah jelek. Tapi supaya fair, saya bilang begini, Bu, tapi yang tambah jelek itu tidak cuma istrimu, kamu juga. Ya kita ini kan tambah tua, gambarnya itu tambah gak jelas dong. Iya, tambah gak jelas, Bu. Tambah tua. Nah kadang begini, kita merasa tetap hebat, lalu melihat pasangan kita itu tidak seperti yang dulu. Nah kalau masih begini, ini namanya mawaddah, itu namanya mahabbah, itu namanya conditional love. Jadi cintanya bersyarat. Begitu syaratnya berkurang, cintanya berkurang. Kenapa? Bercerai. Pasangan saya sudah tidak bisa melayani. Nah, itu karena syaratnya harus bisa melayani. Kalau bisa melayani, cinta. Kalau sudah tidak bisa, tidak cinta. Nah, gitu loh. Itu namanya mawaddah. Apa bedanya dengan rahmah? Rahmah itu dalam tafsir dijelaskan, kalau mawaddah tadi itu diterjemahkan dengan mahabbah, kalau rahmah itu diterjemahkan dengan asyafaqah. Asyafaqah itu welas asih. Welas asih itu apa? Kasih sayang yang tanpa syarat. Itu yang tadi saya sebut dengan istilah unconditional love. Cintanya tanpa syarat. Cinta yang tanpa syarat itu apa, Rin? Cinta yang tanpa syarat itu begitu dia sudah menyatakan cinta, maka komitmennya sampai akhir. Dan tanpa syarat. Maka justru ketika yang satu itu lagi drop, ketika yang satu misalnya lagi sakit, yang satu lagi valid atau apapun namanya, justru kasih sayangnya itu makin bertambah karena ingin melindungi, ingin melayani, ingin menyantuni. Bukan kemudian wis ora iso saiki jolke wae. Nah, itu mawaddah. Iya, Pak. Nah, sekarang kita bisa introspeksi. Kita ini sudah sampai kepada rahmah atau belum?
ini namanya media sosial sekarang ini kan bagus-bagus ya, kita dikirimi cerita, dikirimi. Nah, saya dikirimi oleh anak saya, mungkin maksudnya juga mengingatkan bapaknya barangkali. Dikirimi cerita, ada cerita papa yang istrinya itu sudah lama tidak bisa seperti yang dulu karena stroke. Nah, anak-anak masih kecil, lalu ibu ini dirawat oleh bapak. Nah, anak-anak juga dirawat oleh bapak, sekolah, singkat cerita, sudah selesai kuliah, dan kemudian anak-anak ini sudah berkeluarga. Ketika sudah mandiri, nah karena anak ini dibesarkan oleh bapak yang luar biasa, lalu anak ini bilang kepada bapaknya, "Pak, karena bapak sudah lama merawat ibu, izinkan kami yang ganti sekarang merawat ibu." Ini kan anak yang luar biasa, berbakti kepada orang tua. Tidak cuma sampai di situ. Nah, ini yang kemudian menentukan kualitas bapaknya itu di mana. Anak ini bahkan kemudian mengatakan begini, "Pak, kalau bapak mau menikah lagi, silakan. Nanti ibu kami yang merawat." Kira-kira kalau bapak yang ditawari itu jawabannya apa, Pak? Oh, siap gitu ya, siap laksanakan gitu Pak ya. Tergantung kepada apakah dia sampai kepada rahmah atau mawaddah, mahabbah. Kalau mahabbah yang ada kepentingan, mungkin dia akan bilang begini, kok agak saiki kok baru sekarang kamu ngomong, padahal sudah lama saya tunggu kamu bilang begitu. Karena ada kepentingan toh Pak. Ini kalau mahabbah, kalau mawaddah. Tapi yang dikatakan oleh bapak ini apa? Ibumu itu melayani bapak, membesarkan kamu, itu lebih lama daripada saya merawat ibu. Jadi biar bapak meneruskan merawat ibu, kamu merawat keluargamu masing-masing. Rahmat. Ini rahmat. Tapi mencari bapak yang begini agak sulit sekali. Ya. Kadang-kadang istrinya masih baik saja. Ya Bu ya. Iya. Iya. Itu kadang pikirannya sudah macam-macam. Nah ini loh Pak. Karena seperti sekarang ini yang namanya godaan, yang namanya itu kan luar biasa Pak. Dan kalau sudah yang namanya godaan dan namanya syahwat itu tidak ada hubungannya dengan faktor U, Pak. Nggak ada hubungannya dengan usia Bu. Iya. Ya tua, ya muda, sama saja. Kalau yang namanya syahwat itu, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, bisa kena. Juga tidak ada hubungannya dengan faktor U. Ustaz, ustazah, sama saja. Betul, sama saja. Sama saja. Semuanya bisa kena musibah di sektor itu. Apalagi seperti sekarang ini media sosial sangat mudah, bisa WA, BBM, chatting macam-macam itu, SMS. Wah, saya pernah dapat SMS begini Bu, Ustaz, saya gadis 25 tahun, tolong dicarikan pasangan. Tapi kalau Ustaz berminat juga oke. Coba, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita kan sudah jelas ini gadis 25 tahun dan oke. Kalau saya jawab oke Bu, jadi apalagi kan kemudian ketika melihat gadis 25 tahun, kita kan kemudian ingat ya di rumah Bu, dan di rumah sudah 50, rambutnya putih, pakai daster, kanan kiri koyo, bau rewason. Ini kalau kita tidak biasa mengendalikan diri, bisa berpindah ke lain hati.
Ini 25, ini 50. Ini kalau tukang tambah udah dapat 2 ini. Ini 25, ini 50. Jadi nggak ada hubungannya dengan faktor ustaz sama saja. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, saya punya banyak teman ustaz itu yang karena tidak bisa mengendalikan diri, artinya kemudian dengan berbagai alasan kemudian entah Tuhan nambah, entah macam-macam lah. Iya Pak. Baik pada usia yang sebetulnya sudah tidak perlu begitu, atau dalam statusnya sebagai ustaz atau ustazah, sama saja. Nah, tinggal kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Nah, tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi rahmah ini cinta yang tidak bersyarat, itu yang namanya unconditional love. Kalau sudah bisa begitu, bahwa luar biasa. Saya membayangkan kalau kita berkeluarga itu sampai pada rahmah, itu indah sekali ya Bu. Itu yang namanya kita ini terus rukun sampai akhir, sampai kakek nina katus mimi Amin tuh, itu kalau orang Jawa bilang begitu, seperti kakek kita dulu sampai akhir, dan mudah-mudahan bisa itu. Dan suatu itu, beberapa waktu yang lalu saya pulang dari Bali, di airport, saya nunggu pesawat, ada satu keluarga besar, itu kakek, nenek yang sudah tua, ya, kalau nak kakek nenek tua ya. Ada anak, ada cucu. Nah ini kebetulan tuh contohnya ini neneknya yang invalid, yang stroke. Tadi kok contohnya nenek ya. Jadi nenek ini sudah stroke Bu, tidak bisa apa-apa. Kakinya tidak bisa digerakkan, tangannya juga sudah tidak bisa. Dan mohon maaf, campur perot. Perot itu bahasa Indonesia nya perot, udah nggak simetris itu loh, tahu ya perot. Nah, tapi luar biasa, dia pakai kursi roda Pak. Bukan pembantu, bukan anaknya yang mendorong. Yang dorong itu Mbak Kakung, suaminya itu mendorong dengan ikhlas. Saya bisa membedakan Bu, mendorong dengan ikhlas dengan yang terpaksa. Kalau ikhlas itu kan dorongnya sambil tersenyum, pelan-pelan, dorong kasih sayang, kan itu tahu. Itu kalau mendorongnya tidak ikhlas itu mesti ke susu. Nah, itu kelihatan sekali kok bedanya mendorong dengan ikhlas sama terpaksa. Ya Bu, itu mendorong dengan ikhlas. Diletakkan di depan meja, kemudian mereka order makan. Setelah order makan, makanan datang. Apa yang dilakukan Mbak Kakung ini? Mengambilkan nasi, lauk, dulang Bu. Dulang Mbak Putri yang sudah perot tadi itu disuapi dengan tersenyum. Bukan main Mbak Kakung ini. Nah karena sudah perot, maka belepotan kemana-mana Bu. Ting celempret, nasi itu sampai kemana-mana. Namanya sudah perot, stroke Bu. Mbak Kakung tidak marah, sengol, bukan. Dia ngambil tisu, dilap, kalau mantan ada nih kalau Bu, dilap dengan penuh kasih sayang. Saya di sini pasir. Pulang dan cerita sama istri, Bu, aku mau untuk pelajaran apa? Oh Mas, itu ada kakek yang begini, luar biasa. Kata istri saya, ya Mas ya, mudah-mudahan kita sampai tua juga bisa begitu. Buku sing seterus apa dhisik. Mudah-mudahan kita diberi sehat sampai akhir. Andai kata pun yang satu itu mengalami musibah, ya tetap harus saling merawat. Nah itu namanya rahmah, kasih sayang, kepedulian yang tinggi kepada pasangannya pada saat yang satu sedang invalid. Nah itu namanya sakinah, mawaddah, warahmah.
Terus terang Bapak Ibu, tidak banyak keluarga yang sampai kepada rahmah ini. Umumnya cuma berhenti sampai mawaddah Pak, cuma berhenti sampai mahabbah. Jadi di level itu saja. Sehingga ketika kemudian ada syarat yang tidak terpenuhi, cintanya berkurang. Tapi kalau yang saya ceritakan tadi itu menjadi contoh yang luar biasa untuk kita semua. Bagaimana kita tetap sayang kepada pasangan kita yang mungkin tidak seperti yang dulu. Dalam proses panjang itu kan selalu terjadi perubahannya dulu. Tapi bagaimana kesabaran kita untuk terus berproses menerima perubahan itu dengan baik, kita kelola bersama. Nah, baik, itu yang berkaitan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Terus bagaimana caranya untuk bisa sampai ke situ? Nah, ini. Karena ini banyak adik-adik kalau bapak-bapak udah lewat ini. Dimulai tentu kan ada dua fase ya kalau kita bicara soal keluarga. Fase pertama itu pratika sebelum menikah. Ada hal-hal penting yang harus kita lakukan sebelum menikah. Kemudian fase kedua ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan pasca menikah. Nah sebelum itu biasanya yang menjadi perhatian utama adalah soal pemilihan pasangan. Mau menentukan pilihan itu kan biasanya adik-adik pertimbangannya macam-macam. Biasanya pertimbangannya apa? Kalau Anda akan memutuskan ini saja atau itu saja. Ada pertimbangan rasional, ada pertimbangan hati, ya, perasaan, nggak tahu. Pokoknya kalau sama yang ini cocok aja, itu juga nggak ada argumennya, atau nggak jelas. Tapi umumnya Bapak Ibu, biasanya justru ketika orang menentukan pilihan, itu jarang yang menggunakan standar-standar rasional. Misalnya seperti kalau ada yang belajar matematik, belajar matematika, Tuhan kita bisa bikin kolom-kolom kan. Jadi ketika kita mau menentukan pasangan, lalu kita bikin kolom-kolom, lalu indikatornya kita tentukan dulu. Jadi kalau memilih yang baik itu syarat pertama apa, kedua apa, ketiga apa, nanti di sini skornya berapa, kemudian di jumlah yang tertinggi itulah yang terbaik. Apakah begitu ketika kita menentukan pasangan? Tidak. Jarang kali orang yang menentukannya dengan cara begitu. Umumnya orang hanya menggunakan perasaan. Maka jangan heran kalau kadang-kadang ketika kita sudah melihat pasangan itu, ini kok menurut kita orang pas loh. Misalnya yang satu ganteng, ini yang satu ini rodo cantik saja tidak. Padahal yang satu ini ganteng. Tapi mereka bisa menikmati, mereka saling menyayangi. Nah itu karena yang merasakan mereka berdua. Sementara orang lain melihatnya nggak serasi, wah kayak gitu. Sementara di sisi lain ada juga yang melihat, oh ini serasi banget, ini ganteng, ini cakep. Tapi habis itu bubar, nah ya Bu ya, bubar. Ini yang tidak begitu, tapi sampai akhir. Nah makanya Nabi mengatakan tukahul maratu li arba, wanita atau laki-laki itu biasanya pertimbangan nikahnya itu kan li arba karena 4 faktor, 4 hal ya, kita sudah tahu semua. Biasanya karena apa? Kecantikannya atau kegantengannya gitu kan. Terima kasih Rik. Yang kedua kedudukannya, hartanya, ya kan, nasabnya. Jadi 3 ini kan kecantikannya, nasabnya, kemudian hartanya. Kata Nabi, "Fahbab bidzatid tarifat yada." Pilih yang agamanya baik, maka kamu akan berbahagia. Jadi ada 4.
Biasanya pertimbangannya ini fisik, cakep, ganteng gitu. Kemudian materi, oh dia mapan atau sudah bekerja. Karena ada beberapa orang tua ketika ada calon teman anaknya datang, itu pertanyaannya, Dini mau nganggo apa no? Nah, yang ditanya itu kesininya pakai apa? Kalau kesininya pakai bis kota itu tidak meyakinkan. Ya, tahu kesininya pakai apa? Oh, mobil, ataunya mobil rental. Kadang-kadang orang tertipu karena hanya mempertimbangkan yang kedua, kekayaan. Ada yang pertimbangannya ketiga, lu anaknya siapa? Oh, akan gitu toh. Oh, anaknya Ustadz Erik. Oh, Ustadz, oh ya. Oh, anaknya Pak siapa? Atau ada Raden Roro, Ramari-mari. Oh ya, ini darah biru. Itu seringkali jadi pertimbangan. Nah, yang keempat, agama. Nah, kata Nabi, pilih yang agamanya baik, maka nanti kamu akan mendapatkan kebahagiaan.